Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali belajar mata pelajaran matematika. Untuk kali ini, bagi yang tidak mengikuti luring dapat membuka buku matematikanya di halaman 14. Nah, untuk hari ini Bapak akan menjelaskan bagaimana sih caranya menghitung perkalian bilangan bulat. Nah, di sini kita juga akan menyisipkan bilangan negatif pada contohnya. Yang pertama, pada perkalian bilangan bulat itu ada beberapa syarat yang harus dipatuhi untuk mendapatkan hasil atau jawabannya. Nah, tapi sebelum itu, ayo bersama-sama kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk memulai pelajaran kita. Ayo sama-sama 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang Bapak jelaskan hari ini dapat mendatangkan manfaat untuk kita semua, khususnya untuk anak-anak murid Bapak sekalian. Nah, pertama-tama mari kita perhatikan di sini. Nah, di sini ada fakta, anggap aja itu syaratnya. Bisa kita baca yang pertama. Hasil perkalian dua bilangan bulat bertanda sama. Maksudnya di sini adalah positif dengan positif, negatif dengan negatif. Apabila sama-sama positif dikali dengan positif, maka hasilnya pasti positif. Apabila negatif dikalikan dengan negatif, maka hasilnya juga positif. Jadi apabila tandanya sama, misalkan sama-sama negatif atau sama-sama positif, maka hasilnya akan menjadi positif. Sedangkan apabila berbeda tanda, misal satu positif, satu negatif, satu negatif, satu positif, maka hasilnya akan menjadi negatif. Bisa kalian baca aja di dalam kotak ini. Bila ada yang kurang dipahami, silakan kalian chat Bapak, silakan kalian bertanya, dan insya Allah nanti akan Bapak jawab. Nah, ya di sini kita pertama masuk ke contoh, langsung aja. Kalau pakai ini agak susah, mungkin agak lambat nanti kalian untuk memahami, jadi langsung aja. 2 dikali 4, semuanya insya Allah sudah bisa menghitung 2 kali 4 itu 8. Nah, di sini positif, di sini positif. Karena sama-sama positif, maka hasilnya positif. Nah, jelas sampai situ. Karena sama-sama positif, yang ini positif, yang ini positif, maka hasilnya positif. Selanjutnya, negatif 2 dikali dalam kurung negatif 4. Nah, ini sama-sama negatif. Ingat, apabila sama-sama bertanda negatif, maka hasilnya menjadi positif. Jadi negatif 2 dikali negatif 4 sama dengan 8. Ya, seperti itu. Ingat, jadi bila sama-sama positif dan sama-sama negatif, maka hasilnya akan menjadi positif. Nah, apa sudah ketemu jawabannya? 8 dikali 3. Nah, ingat ini positif, ini juga positif, maka hasilnya harusnya juga positif. 8 dikali 3 itu sama dengan 24. Nah, seperti itu kira-kira. Untuk perkalian ini cukup mudah. Nah, bila kalian belum memahami, silahkan kalian bertanya. Bisa juga kalian memutar kembali videonya, kalian pahami pelan-pelan. Yang penting kalian mencoba, kalian coba bikin soal atau kerjakan soal di buku. Nah, nanti insya Allah akan bisa. Yang penting itu untuk matematika ini, yang penting banyak berlatih dan jangan merasa nggak bisa duluan kalau matematika inilah. Nah, seperti itu saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembagian bilangan bulat. Sama dengan halnya perkalian bilangan bulat, pada pembagian ini juga memiliki syarat yang sama dengan perkalian bilangan bulat. Yaitu apa? Bila sama-sama positif, maka hasilnya akan positif. Bila sama-sama negatif, maka hasilnya akan positif. Dan apabila tandanya berbeda, satu positif, satu negatif, atau satu negatif, satu positif, maka hasilnya akan menjadi negatif. Sisanya tinggal kalian bagikan saja. Jadi untuk perkalian dan pembagian ini cukup mudah. Yang penting kalian bisa atau berani untuk mencoba. Nah, baik. Untuk kali ini kita akan masuk ke pembahasan contoh. Di sini ada 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Karena di sini sama-sama positif, 10-nya positif dibagi dengan 2 yang juga positif, maka hasilnya juga 5 positif. Di sini ada 20 negatif dibagi dengan di dalam kurung negatif 2. Karena di sini keduanya merupakan bilangan negatif, maka hasilnya akan menjadi positif. Kemudian yang di sini 24 dibagi dalam kurung negatif 3 sama dengan negatif 8. Nah, di sini satu positif, satu negatif, maka hasilnya akan menjadi negatif. Di sini juga negatif 33 dibagi 11 sama dengan negatif 3. Di sini satu negatif, di sini satunya positif. Jadi apabila berbeda tanda, maka hasilnya akan negatif. Apabila kedua
bilangannya sama maka hasilnya akan positif. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada Bapak kasih contoh yang pembagian. Nah, di sini 25 dibagi 5 itu sama dengan 5 positif karena ini sama-sama bilangan positif. Nah, yang ini bilangan negatif dan bilangan positif. Karena satu negatif, satu positif, maka hasilnya negatif. Nah, yang ini juga 8 dibagi negatif 2 karena satu negatif, satu positif, maka hasilnya negatif. Kemudian yang terakhir ada 14 dibagi dalam kurung negatif 7 yang ini negatif, yang ini negatif, maka hasilnya menjadi positif. Nah, begitulah contohnya. Jadi untuk hari ini Bapak rasa cukup sampai di sini penjelasan Bapak. Silakan kalian ulang kembali videonya apabila ada yang belum paham. Bapak akhiri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan lupa bertanya bila kalian mengalami kesulitan dalam mencoba mengerjakan soal. Terima kasih.